kami dari kelompok 4 IBD yang akan menjelaskan tentang anatomi tubuh manusia dan kerangka tulang. Saya, Farhan Saputra. Saya Zalfa Ziva Tahira. Saya Resilia Cantika. Saya Salsabila Amanda Putri. Saya Begi Adensyah. Saya Angelika Patricia Octaviana. Saya Nurul Fadila. Saya Melia. Saya Antika Putri. Ini adalah video yang akan kami tampilkan. Selamat menyaksikan. Tubuh orang yang dewasa terdiri dari kira-kira 206 tulang yang terorganisir dalam kerangka internal disebut skeleton. Kerangka manusia disebut endoskeleton karena merupakan struktur internal. Berbagai ukuran dan bentuk tulang mencerminkan peran yang berbeda dalam tubuh. Selanjutnya yaitu kerangka, untuk menyanggang bentuk dan formasi kehidupan sesuai butuh support. Pada organisme sel tunggal, support dilakukan oleh membran sel, sementara pada binatang bersel banyak dilakukan oleh kerangka atau skeleton. Ada dua macam skeleton. Yang pertama, exoskeleton, rangka luar, endoskeleton, rangka dalam. Kerangka manusia terdapat jaringan ikat usus yang disebut tulang. Tulang bersama dengan rawan, tendon, dan ligamen. Bentuk sistem rangka. Fungsi sistem rangka: 1. Menyediakan rangka yang mendukung tubuh. 2. Melindungi organ internal dari mekanisme trauma. 3. Berisi dan melindungi sumsum tulang atau hematopoiesis. 4. Tempat menyimpan garam organik atau kalsium. Tulang terdapat osteosit, jaringan hidup, serat-serat kolagen yang didukung oleh matrik deposit garam-garam kalsium. Garam-garam kalsium memberikan kekuatan tulang dan fungsi perlindungan. Fungsi osteosit adalah meregulasi jumlah kalsium yang disimpan atau dibuang dari matrik tulang. Tiap tulang dikelilingi oleh membran keras yang disebut periosteum, yaitu membran jaringan konektif yang memiliki serat kolagen tergabung dengannya tendon dan ligamen yang menempel pada tulang. Berikutnya yaitu periosteum, berisi jaringan pembuluh darah yang mensuplai oksigen, syaraf-syaraf dan nutrisi ke tulang. Permukaan sendi dilapisi oleh rawan sendi yang memiliki permukaan halus untuk pergerakan. Di bawah periosteum terdapat tulang kompak yang kepadatan dan teksturnya sama dengan gading. Lapisan tebal dari tulang kompak memungkinkan tulang panjang mampu menahan tekanan yang diterima akibat tuburukan benda padat. Lalu, ada tulang kompak yang tersusun oleh lamella, yaitu tabung kristal mineral dan serat protein. Di pusat tabung terdapat saluran Heferesian, saluran yang berisi pembuluh darah dan syaraf. Pembuluh darah berjalan sepanjang saluran Heferesian yang saling terhubung membentuk jaringan yang membawa makanan menuju sel tulang hidup. Berikutnya yaitu tulang spons, adalah jenis jaringan tulang yang kedua, lapisan dalam dari tulang kompak. Tulang spons cukup kuat, tidak lunak meski berongga, terletak dekat ujung tulang atau epifise. Nah, kalian bisa lihat pada gambar ini. Klasifikasi tulang. Tulang pipi, tulang iga, tulang bahu, tulang panggul, tulang kranial. Yang kedua, tulang tidak beraturan, yaitu tulang vertebra, tulang wajah. Tulang panjang, tulang lengan, tangan, tungkai, dan kaki, selain tulang pergelangan tangan dan kaki. Tangkai tulang panjang disebut diaphysis, ujungnya disebut epiphysis. Tulang pendek, tulang pergelangan tangan dan kaki. Pertumbuhan tulang pada bayi yaitu intramembranous bone forming, yaitu pembentukan tulang dari tulang rawan utamanya pada tulang kranial. Yang kedua, endochondral bone forming. Pada tulang panjang, pertumbuhan tulang panjang terletak pada epiphysis atau lempeng epifisial atau lempeng pertumbuhan. Selanjutnya, pada usia 16-25 tahun, lempeng epifisial menutup sehingga pertumbuhan berhenti. Organisasi tulang. Terdapat 206 tulang yang membentuk rangka manusia, dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, the axial skeleton, kedua, the appendicular skeleton. The axial skeleton terdiri dari tulang tengkorak, tulang rusuk, dan tulang belakang.
tengkorak tersebut 8 tulang kranial dan 13 tulang wajah, total 21. Telinga tersebut 6 tulang, di tenggorokan 1 tulang hyoid, total 7. Tulang belakang terdapat 7 servikal, 12 torakal, 5 lumbal, dan 5 vertebrae, bersatu menjadi 1 sakral, serta 4-5 bersatu menjadi 1 tulang coccygeus. Tulang rusuk terdapat 12 pasang atau 24 tulang dan 1 sternum. Berikutnya, the appendicular skeleton. Lingkar dada terdapat 4 tulang, anggota gerak bagian atas 60 tulang, total 64. Tulang tangan dan pergelangan 54. Lingkar panggul terdapat 2 tulang, anggota gerak bagian bawah 60 tulang, total 62. Tulang kaki dan pergelangan 54. Proses perbaikan pada tulang. Fraktur dan perbaikannya. Fraktur adalah tulang yang mengalami retak atau patah. Klasifikasi fraktur. Simple atau closed, bagian yang patah masih dalam posisi anatomi normal. Kerusakan jaringan sekitar sedikit. Yang kedua, kompon atau openet. Ujung patahan bergeser, menusuk kulit, kerusakan luas di sekitar pembuluh darah, saraf, dan otot. Oke, berikutnya adalah green stick. Tulang patah secara longitudinal, biasa pada anak kecil. Lalu, comminuted, 2 atau lebih titik patah menyebabkan beberapa fragmen tulang. Selanjutnya, impacted, ujung tulang yang patah terdorong ke tulang lainnya. Terus, spontan atau patologi, tulang patah tanpa trauma yang nyata. Biasanya disertai gangguan tulang atau osteoporosis. Proses perbaikan. Tulang yang patah harus diperbaiki agar dapat berfungsi normal kembali. Fragmen tulang yang mati dibersihkan osteoklas, melarutkan dan mereabsorbasi kembali garam-garam kalsium dari matrik tulang, pembentukan tulang baru. Osteoblast terdapat pada lapisan dalam dari periosteum, diaktifasi jika tulang mengalami kerusakan. Matrik tulang yang dihasilkan osteoklas berfungsi untuk menyambung kembali ujung tulang yang patah. Oleh karena banyak mengandung pembuluh darah, penyambungan terjadi sangat cepat. Fraktur sederhana dapat menyambung dalam waktu 6 minggu. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi penyambungan tulang adalah usia, KU, nutrisi, diet rendah kalsium, fosfor, vitamin D, dan protein. Baiklah, kita lanjut ke persendian. Persendian adalah tempat pertemuan dua tulang yang memungkinkan tulang bergerak tanpa merusak satu sama lain. Klasifikasi. Pertama, synarthrosis, sendi yang tidak dapat digerakkan. Contohnya, sture tulang tengkorak. Yang kedua, ampiarthrosis, sendi yang memungkinkan terjadinya sedikit pergerakan. Contohnya, tulang vertebrae. Yang ketiga, diartrosis, sendi yang dapat digerakkan dengan bebas. Pada sendi yang dapat bergerak bebas, dilapisi oleh rawan sendi, dibungkus kapsul sehingga pergerakan mudah dilakukan. Persendian yang bergerak bebas. Yang pertama, sendi peluru, sendi engsel, sendi putar, sendi luncur, sendi pelana. Inilah video yang kami tampilkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.